Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asatid wal ustazah yang saya hormati, serta anak-anakku, murid SDIT, SMPIT, SMAIT, Istiqomah, YPAIT Balikpapan yang senantiasa saya banggakan. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi di edisi Pinjumpa kali ini dalam keadaan sehat, semangat, dan semoga tidak ada dari satupun Anda yang mengantuk ya. Murid-murid SIT Istiqomah yang saya banggakan, pernahkah kita merasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Atau mungkin saja kita pernah juga iri melihat teman kita yang lebih cerdas, banyak prestasi, dan lebih bermanfaat. Sedang kita sendiri bingung harus mulai dari mana. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat kembali satu kunci sederhana yang sering kita lupakan. Kunci yang bisa membuka pintu ilmu. Kunci yang bisa membuka jalan kesuksesan. Bahkan dengan kunci ini kita bisa membuka pintu surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kita kunci itu apa? Ya, kunci itu adalah membaca. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar beberapa paradigma atau pandangan tentang membaca yang insya Allah akan membuat kita kembali sadar akan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan keseharian kita dengan membaca. Paradigma yang pertama yakni membaca adalah perintah pertama yang turun dari langit. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW yakni perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini bukan sekadar perintah biasa. Ini adalah penegasan bahwa membaca adalah pondasi utama dalam Islam, karena membaca adalah pintu menuju ilmu, dan ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Paradigma yang kedua, membaca itu adalah nutrisi untuk akal dan jiwa. Jika tubuh kita membutuhkan makanan untuk hidup, maka akal dan jiwa kita pun butuh asupan, dan salah satu asupan terbaiknya adalah membaca. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan membaca adalah salah satu jalan utama dalam menuntut ilmu. Tanpa membaca, kita akan mudah terjebak dalam kebodohan, mudah percaya pada hoaks, dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Yang ketiga, membaca itu luas dan bermakna. Membaca bukan hanya soal membaca buku pelajaran ya. Kita bisa membaca dari berbagai sumber, artikel, buku sejarah, bahkan dari pengalaman hidup orang lain. Dalam Al-Quran, Allah sering mengajak kita untuk mentadabburi ciptaannya, membaca alam, membaca peristiwa, dan membaca diri sendiri. Di dalam surah Ali Imran ayat 190, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Paradigma yang keempat, membaca adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Seringkali kita membaca karena tugas atau kewajiban, tapi sesungguhnya membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Sama seperti kita butuh air, kita butuh tidur, kita butuh makan, kita juga butuh membaca untuk bertumbuh lebih baik secara intelektual maupun spiritual. Tanpa membaca, kita akan tertinggal, dunia terus berubah, dan informasi berkembang begitu cepat. Yang kelima, membaca itu adalah ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan membaca satu ayat Al-Quran saja sudah bernilai pahala. Bayangkan jika membaca buku yang menginspirasi, yang memperkuat iman, yang menambah wawasan,
betapa besar nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mari kita mulai membaca sejak dini. Tentu saya paham tidak semua orang langsung jatuh cinta pada membaca, tapi semua orang bisa belajar untuk menyukai membaca. Mulailah dari hal-hal yang sederhana sebagai berikut. Pertama, mungkin setiap hari kita bisa memulai dari 10 sampai 15 menit setiap hari, atau kita bisa memulainya dengan memilih bacaan yang sesuai minat dan manfaat. Yang ketiga, kita bisa memulainya dengan membiasakan atau menjadikannya rutinitas dalam sehari-hari. Dan yang paling penting adalah jangan malu untuk menjadi pembaca, karena pembaca hari ini adalah pemimpin di masa depan. Membaca bukan hanya soal menambah ilmu, tapi juga membentuk karakter kita. Orang yang rajin membaca biasanya lebih bijak, lebih terbuka pikirannya, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Bukan karena disuruh, tapi karena kita sadar bahwa membaca adalah kebutuhan setiap dari kita. Semoga kita semua menjadi pribadi yang gemar membaca, haus akan ilmu, dan selalu dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.